Baik, bertemu lagi dalam rangka atau dalam tutorial cara input nilai P5 ya. Di sini saya bertugas sebagai koordinator P5 ya. Nah, sebelum menginput ya, kita harus siapkan dulu data-data perencanaan ya. Dimana di sini ada tema, kemudian nama project, terus kemudian sasaran ya. Sasarannya dimensi, elemen, dan sub elemen. Kalau untuk sasaran ini bisa kita pilih nanti di dalam perencanaan di aplikasi Erapod. Ini kita tinggal checklist saja ya. Nah, kita cek di Erapod. Nah, di aplikasi Erapod untuk pengisian nilai P5 kita pilih nilai project ya. Kemudian ada dua pilihan, yaitu perencanaan dan penilaian ya. Sebelum kita melakukan penilaian, kita melakukan perencanaan terlebih dahulu ya. Klik ya. Ini kosong karena kita belum membuat perencanaan. Kita langsung klik tambah ya, ada di, kemudian pilih tingkat kelas, kemudian rombongan belajar, tadi saya 10 TKJ 2. Nah, kemudian temanya yaitu kita pilihnya bangunlah jiwa dan raganya. Ini kenapa ada 3? Ini diinputkannya melalui Dapodik ya, karena di Dapodik itu minimal 3 tema ya. Ini kita contohkan hanya menginput 1 tema saja ya. Kita input bangunlah jiwa dan raganya ya. Nah, untuk adapun ini kita cek lagi Excel yang tadi dipersiapkan ya. Projectnya yaitu kita mengadakan kesemaptaan ya. Tinggal di copy, dipindahkan ke Erapod, nama project ya, di paste, kemudian deskripsi project ya, kita cek lagi ya, itu project ini diarahkan peserta didik terbentuk jiwa dan raganya sehat serta memiliki kedisiplinan yang tinggi ya. Copy, balik lagi ke Erapod, di paste ya. Nah, kemudian untuk dimensi elemen dan sub elemen ini kita sesuaikan ya. Ini sesuaikan dengan hasil dari tim P5 kita ya di sekolah. Ada yang pertama yaitu beriman ya, beriman. Terus kemudian ini posisinya harusnya ini 1, ini yang kedua, dan yang ketiga ya. Cuman salah penempatan saja Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemennya yaitu akhlak kepada manusia. Terus sub elemennya melakukan perbuatan baik kepada orang lain ya. Kita buka, kita cari di Erapod ya. Pertama beriman bertakwa kepada Tuhan ya, kita cari pada manusia. Di sini ada banyak ya, tetapi kita kan berbuat baik ke orang lain tadi ya. Nah, ini ada nih, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak kepada manusia, melakukan perbuatan baik kepada orang lain ya. Kita centang, kita cek lagi yang kedua yaitu apa? Mandiri ya. Yang kedua mandiri yaitu regulasi diri dan mengendalikan dan menyesuaikan emosi yang dirasakan ya. Ini kita cari ya. Ini sebetulnya sama aja yang ini hanya susunannya ya. Ini susunannya di aplikasi ini dulu baru ini ya. Kita cari mandiri regulasi mengendalikan emosi ya. Kita cari mandiri.
Nah, ada di sini ya. Kita centang nih, mandiri, regulasi, mengendalikan emosi dan menyesuaikan yang dirasakan secara tepat. Kemudian yang ketiga kita cari lagi yaitu bergotong royong ya, kolaborasi, membangun tim. Nah, ini ada yang ketiga ini ya, membangun tim dan mengelola kerjasama. Ini kata intinya, intisarinya ya. Kita cari bergotong royong, adanya di bawah. Nah, ini bergotong royong, kemudian kolaborasi nih, membangun tim, berarti yang ini ya. Nah, sudah semuanya, ketiga-tiganya kita checklist dan klik simpan ya. Nah, sudah berhasil disimpan Bapak Ibu ya. Setelah melakukan perencanaan, ini harusnya kita buat 3 ya. Ini sebagai contoh saja. Bangunlah jiwa dan raganya Bapak Ibu ya. Kita pilihnya bangunlah jiwa dan raganya, input di semester 1. Untuk duanya mungkin di semester 2 ya. Kemudian penilaian. Terus pilih tingkat kelas, rombongan belajar. Nah, ini nanti keluar ya. Misalkan Abdul Hakim nomor 1, 2, 3 ya. Ini nomor 1 itu dimensi apa? Kita tinggal arahkan kursornya ke angka 1 ya. Nanti keluar dimensinya itu bergotong royong, kolaborasi ya. Misalkan bergotong royong itu dia mulai sedang berkembang ya. Kemudian ini di bagian regulasi diri, mengendalikan emosi ya, kita pilih mulai berkembang. Terus kemudian ini beriman, bertakwa kepada Tuhan, kita pilih berkembang sesuai harapan. Nah, di sini Bapak Ibu juga mencatat proses proses dari project P5 tadi ya, yaitu kesemaptaan bangunlah jiwa dan raganya ya. Nah, misalkan kita ketik peserta didik mampu berkembang serta berkembang sesuai harapan ini yang sedang berkembang apa ini? Kolaborasi ya. Berkolaborasi dalam tim ya, berkolaborasi dalam tim ya, dalam tim. Terus kemudian yang berkembang sesuai harapan, berbuat baik dan berbuat baik kepada orang lain, tetapi ya. Nah, ada tapinya karena di sini mulai berkembang nih di regulasi mengendalikan emosi, tetapi perlu adanya bimbingan
dalam hal mengendalikan emosi pada mana nih? Emosi pada konteks belajar, relasi dan bekerja apa pekerjaan? Oh, pekerjaan ya, dan pekerjaan. Nah, ini contoh dari catatan prosesnya Bapak Ibu ya. Ini disesuaikan sesuai dengan nilai P5-nya ya. Kemudian setelah ini disimpan ya, kita ke bawah. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu diisi sampai dengan selesai ya, sampai absen yang paling bawah ya. Ini hanya sebagai contoh. Kita klik simpan. Nah, ini disimpan ya. Ini untuk mengeceknya bisa kita lihat di sini ya. Kita cek. Nah, ini sudah berhasil tersimpan ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang menginput e-raport di aplikasi e-raport SMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.